Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat, tidak ada halangan, masih semangat belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan belajar poin terakhir bab 2, yaitu mengenai fungsi trigonometri. Poin pertama pada fungsi trigonometri adalah jenis koordinat. Nah, dari SD kalian kenalnya cuma koordinat, yaitu koordinat kartesius. Sekarang ada namanya lagi, yaitu koordinat kutub. Nah, kalau koordinat kartesius itu kan bentuknya E, Y. Kalau nanti kutub adalah R, theta. R itu jari-jari, theta adalah sudutnya. Nah, yang pertama itu kita mengubah koordinat kartesius yang awalnya E, Y disuruh mengubah menjadi R, theta. Jadi kalau ada E, Y, untuk mencari R-nya itu adalah nanti akar dari E kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian untuk mencari tetanya bagaimana? Tan inverse dari Y per X. Ini adalah cara mengubahnya. Nah, sebelum ke contoh, coba perhatikan, ingat materi SD. Oke? Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sini X-nya positif, di sini Y-nya positif. Di sini X-nya negatif, di sini Y-nya negatif. Berarti kalau kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kuadran 3 dan kuadran 4 dan seterusnya. Nah, jadi untuk mengubah nanti pedomannya ini. Contoh yang pertama, tentukan koordinat kutub dari ini. Berarti ini kan awalnya adalah E, Y disuruh mengubah menjadi R, theta. Jadi untuk yang pertama, kita akan mencari R, theta. R-nya adalah akar dari E kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah dengan 3 kuadrat. Akar 3 dikuadratkan 3 tambah 9, 12. Disederhanakan menjadi 4 kali 3. Akar 4 berapa? 2. 2 akar 3. Ini R-nya. Untuk tetanya, itu adalah tan inverse dari Y per X. Berarti tan inverse dari Y-nya berapa? 3 per akar 3. Nah, sekarang ya, ini harus dirasionalkan karena di bawah tidak boleh ada akar. Berarti 3 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Jadinya adalah tan inverse ini 3 per 3 akar 3. 3 per 3 itu kan sama saja 1. Berarti tan inverse dari akar 3. Oh ya, sebelumnya lihat contoh A ini tadi kan X-nya positif, Y-nya positif. Berarti ini terletak di kuadran 1. Nah, sekarang ini maksudnya gimana? Tan berapa yang nilainya adalah akar 3? Buka tabel kalau belum ingat, berarti tetanya adalah 60 derajat. Jadi koordinat titik A adalah R, theta. R-nya berapa? R-nya adalah tadi berapa? 2 akar 3, tetanya adalah 60 derajat. Ini contoh A. Contoh B, lihat ini E, Y ya. Lihat X-nya positif, Y-nya negatif. Lihat X-nya positif, Y-nya negatif. Oh, berarti ini di kuadran 4. Nah, ini penting sekali. Nah, sekarang R-nya bagaimana? Akar dari E kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti X-nya akar 3 dikuadratkan ditambah min 1 kuadrat. Ini jadinya 3 tambah 1 akar 4, ketemunya 2. Untuk tetanya, tan inverse dari Y per X. Y-nya min 1 per akar 3. Ini tidak boleh, harus dirasionalkan. Nah, jadinya adalah tan inverse dari min 1 per 3 akar 3. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Minnya abaikan dulu. Tan berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Oh, dia 30 derajat. Akan tetapi, karena ini di kuadran 4, maka ngubahnya adalah 360 derajat dikurangi. Kurangi berapa? 30. Berarti ketemunya 330 derajat. Jadi, koordinat titik B, R, theta. R-nya 2, 330 derajat. Nah, selanjutnya ini kebalikannya. Awalnya R, theta disuruh mengubah menjadi E, Y. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi kalau ada R, theta, cara mengubahnya X adalah R kali cos theta. Kemudian Y-nya bagaimana? R kali sin theta. Nah, contoh ini. Ini awalnya adalah R, theta. Berarti R-nya 4, tetanya 135. Untuk yang contoh A, kita cari X-nya. X-nya adalah R cos theta. Berarti R-nya 4, cos 135 derajat. Ini kuadran berapa? Kuadran 2. Berarti 4 cos, sudutnya diubah. Kalau sudah lancar nggak usah diubah, nggak apa-apa. Kurangi 45 derajat.
berarti 4. Di kuadran 2 nilai cos adalah positif, berarti nilainya min cos yang dipakai yang belakang 45 derajat. 4 kali min setengah akar 2, berarti ketemunya min 2 akar 2. Selanjutnya untuk y-nya adalah r kali sin theta, berarti 4 sin 135 derajat, kuadran 2, berarti 4. Kalau belum bisa ya diubah dulu sudutnya, kurangi 45 derajat. Di kuadran 2 nilai sin bagaimana? Positif, berarti sin yang dipakai yang belakang 45 derajat, berarti 4 kali setengah akar 2. Jadinya adalah 2 akar 2. Jadi koordinat titik P dalam Kartesius adalah E, Y, berarti min 2 akar 2, 2 akar 2. Untuk B caranya sama. Nah selanjutnya untuk yang kedua grafik fungsi trigonometri. Grafik itu gambar, nggih. Untuk langkah-langkahnya ini apabila soalnya urean. Nanti saya akan menjelaskan saja bagaimana kalau soalnya pilihan ganda. Fungsi trigonometri yang sering keluar adalah bentuk sin sama cos. Nah gambarnya seperti ini adalah fungsi sin. Kalau yang bawah ini adalah fungsi cos. Cirinya bagaimana? Lihat, kalau sin, lihat ini. Nek sin, dia dari sumbu Y ini adalah naik. Lihat kalau cos, lihat. Pergerakan dari sumbu Y ke sini adalah turun. Jadi sin itu naik, cos itu turun. Nah selanjutnya ada istilah amplitudo dan periode. Bentuk umumnya dulu, ada fungsi sin, ada fungsi cos, dan fungsi tan. Fungsi sin yaitu fx sama dengan atau y a kali, karena sinus ya fungsinya adalah a sin, kalau kosinus ya berarti a kali cos. Nah a kali sin k x plus minus alfa plus c, berarti kalau kosinus ya cos, kalau tan. Keterangannya a itu apa? A itu adalah amplitudo. Digunakan untuk apa? Nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum bagaimana? Nilai maksimum adalah, ini bacanya apa? Nilai mutlak A ditambah dengan C. Jadi A-nya ini, C-nya belakang. Kemudian untuk minimum, berarti min nilai mutlak A plus C. Selanjutnya, di situ ada K. K-nya di sini, ini adalah koefisien. Koefisien dari X. Ini koefisien digunakan untuk menentukan periode. Atau dilambangkan dengan T. Nah, nanti periode dikelompokkan menjadi 2. Untuk T sama dengan 360 derajat per K, atau bisa diganti dengan 2pi per K, ini apabila fungsinya adalah sinus atau kosinus. Kemudian kalau dia tan itu berputarnya adalah 180 derajat atau pi per K. Ini adalah untuk tan. Kemudian di sini ada alfa itu sudut, C-nya adalah konstanta. Nah, contoh ini diketahui fungsi trigonometri. Berarti lihat kalau seperti ini. Ini berarti sebagai apa? A. Ini 3 adalah K. Ini adalah konstanta. Pertanyaannya, amplitudo berarti A-nya adalah berapa? 2. Periode T. Berarti T, lihat ini fungsi apa? Sin. Berarti sin itu 360 derajat per K. Atau bisa ditulis 2pi per K. K-nya berapa? 3. Berarti 2 per 3 pi. Selanjutnya adalah nilai maksimum. Nilai maksimum apa? Nilai mutlak A plus C. Nilai mutlak A berarti nilai mutlak dari 2 ditambah dengan min 3. Jadinya 2 min 3 ketemunya min 1. Selanjutnya untuk minimum. Min nilai mutlak A plus C berarti min nilai mutlak 2 ditambah dengan min 3. Ini min tetap min, nilai mutlak 2 itu 2 dikurangi 3 ketemunya min 5. Nah, di sini ada contoh tambahan. Saya akan menjelaskan kalau soalnya pilihan ganda. Kalau urean nanti panjang sekali. Lihat seperti ini, Ada grafik fungsi trigonometri, kamu disuruh mencari persamaannya. Sekarang lihat. Pertama, ini dari sumbu Y, naik apa turun? Dia naik, berarti ini adalah sin. Oh, ternyata pilihan gandanya sin semua. Sekarang lihat amplitudonya. Amplitudo itu adalah tinggi, ini bukit. Ini namanya bukit, atau kalau yang bawah lembah. Lihat tingginya ini. Tingginya berapa? 2. Berarti amplitudonya jelas 2. Artinya pilihan ganda A salah, pilihan ganda D salah, pilihan ganda E salah. Nah, karena masih ada jawaban B atau C, kita cek pilihan gandanya kita cek titiknya. Misalkan kita pilih titik ini atau titik yang lain ya boleh. Titik 45 derajat, 2. Berarti ini X-nya, Y-nya 2. Kita cek kalau X-nya diganti 45 derajat, Y-nya harus ketemu 2. Misalkan kita cek pertama yang B, Y sama dengan 2 sin X. Nah, berarti 2 X-nya diganti 45. Berarti 2 kali
berapa ini? Setengah akar 2. Ketemunya adalah akar 2. Oh, tidak sesuai. Wong ketemunya harus 2. Berarti B ini adalah juga salah. Artinya jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya lihat gambar ini ya. Yo, ini dari sumbunya naik apa turun? Oh, naik. Berarti ini adalah fungsi apa? Sin. Nah, sekarang lihat di pilihan ganda. Oh, berarti D sama E jelas salah. Masih ada A, B sama C. Selanjutnya kita cek titik yang dilalui. Misalkan titik mana? Oh, saya ini aja. Oh ya, amplitudenya berapa ini? Tingginya 2. Oke, berarti A, B, C masih memenuhi. Titik yang dilalui 45 derajat, 2. Berarti ini E, Y. Misalkan pilihan ganda A yang kita cek. Y sama dengan 2 sin 3X plus 45 derajat. Berarti 2 sin 3 kali 45 135 derajat ditambah 45 derajat. Berarti 2 sin 180 derajat. Sin 180 itu 0, 2 kali 0 adalah 0. Tidak memenuhi, berarti A salah. Dan ganda B, Y sama dengan 2 sin 3X plus 45 derajat. Berarti 2 sin 3 kali ini 135. Maaf, ini min ya. Min 45 derajat. Berarti 2 sin ketemunya 90 derajat. 2 kali 1 ketemunya 2. Oh, ternyata sesuai. Jadi jawabannya adalah B. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.